Episode 121-125. Jian Xing'er sangat tidak berdaya. Dia awalnya ingin memutuskan semua kontak dengan Hou Junlai di masa depan, tapi dia tidak menyangka akan terlibat dengannya lagi karena kombinasi faktor yang aneh. Ketua, saya minta maaf. Apa aku mengacau? Ketika Sun Yue melihat ekspresi Jian Xing'er yang sangat sedih, dia merasa sedikit ketakutan. Tidak, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jian Xing'er tersenyum mencela diri sendiri. Saya tidak pernah mengira itu akan menjadi perusahaannya. Karena perusahaan ini setia kepada kami, tentu kami tidak bisa menganiayanya. Itu sebabnya saya meminta Li Kun untuk memberitahu Anda dan mengizinkan Anda menandatangani kontrak dengan perusahaan ini. Ketika Sun Yue mendengar ini, dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Bibirnya bergerak, namun pada akhirnya, dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Sebagai seorang karyawan, lebih baik dia tidak mengatakan apapun tentang hubungan Jian Xing'er dan Hou Junlai, karena dia tidak akan membuat Jian Xing'er tidak bahagia. Jian Xing'er memandang Sun Yue sambil bertanya, kamu juga tahu tentang hubunganku dengan Hou Junlai. Apakah menurutmu keputusanku salah? Sun Yue menjawab, Ketua, dari segi kepentingan perusahaan, saya pikir kontrak ini sangat berharga. Perusahaan Tuan Hou terutama terlibat dalam proyek perawatan kulit. Saya pernah mengunjunginya sebelumnya. Prospek masa depan perusahaan mereka sangat bagus, terutama bagi Hou Junlai. Dia orang yang sangat cakap. Memiliki mitra seperti itu adalah hal yang baik bagi Tianmei Corporation. Pada titik ini, Sun Yue melanjutkan, ini hanya saya yang membahas hal ini dari sudut pandang perusahaan sebagai karyawan. Jian Xing'er tidak mengatakan apapun lagi. Dia merasa dia sedikit ragu-ragu. Karena dia sudah memutuskan untuk berpisah dengan segalanya di masa lalu, tidak perlu memikirkan masalah yang tidak berarti ini sekarang. Itu dia. Tinggalkan kontrak. Kedepannya, Anda bisa menangani kerjasama dengan Hou Junlai. Anda tidak perlu bertanya kepada saya. Ikuti saja prosedur normal. Jian Xing'er berkata pada Sun Yue. Baiklah, aku mengerti. Sun Yue mengangguk. Saat ini ada ketukan lagi di pintu kantor. Masuk, kata Jian Xing'er. Setelah pintu kantor terbuka, seorang gadis meja depan dari perusahaan masuk. Ketua, seseorang baru saja turun dan meminta Anda untuk menemuinya secara pribadi. Kata gadis meja depan. Siapa namanya? Jian Xing'er mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganmu secara langsung. Gadis meja depan tampak bermasalah. Biarkan dia naik. Jian Xing'er berkata dengan tenang. Baiklah, aku akan turun dan meneleponnya sekarang. Gadis meja depan mengangguk dan meninggalkan kantor. Sun Yue juga mengikutinya keluar dari pintu kantor. Setelah sekitar 5 menit, seorang pria berjas hitam masuk. Nona Jian, maaf mengganggu Anda. Saya Sekretaris Presiden Bai. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Nada bicara pria itu penuh hormat. Presiden Bai belum menyerah. Jian Xing'er mengangkat alisnya sedikit dan menyeringai. Nona Jian, Presiden telah menyinggung Anda sebelumnya. Hari ini, dia secara khusus memintaku untuk meminta maaf padamu. Sekretaris itu berkata sambil tersenyum, Presiden yang lama selalu memiliki temperamen yang buruk. Jangan merendahkan diri Anda ke levelnya. Jian Xing'er hanya menatapnya dan tidak menjawab. Nona Jian, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Selain meminta maaf, ada hal lain yang lebih penting yang ingin kutanyakan padamu, yaitu menyelamatkan tuan muda kita. Presiden mengatakan bahwa selama Anda bersedia membantu, syarat apapun dapat diajukan. Kepala pelayan itu mengangguk dan membungkuk sambil berkata, ada syaratnya. Dengan serius, Jian Xing'er bertanya, benar-benar, jangan khawatir, Presiden pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Sekretaris itu buru-buru berkata, kebetulan, seseorang sedang mencari masalah dengan saya sekarang. Kembalilah dan beritahu Presiden Bai bahwa selama dia bisa menyingkirkan orang ini, saya akan setuju untuk merawat cucunya. Kata Jian Xing'er. Melihat Jian Xing'er mengalah, sekretaris itu akhirnya santai. Nona Jian, jangan khawatir.
Berurusan dengan Liu Xiaohong adalah sesuatu yang bisa dilakukan presiden hanya dengan menjentikkan jarinya. Presiden pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Sekretaris itu berkata sambil tersenyum. Titik 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 titik. Jangan mengatakannya terlalu dini. Jian Xinger menyipitkan matanya, yang menjadi lebih dingin. Pendukung Liu Xiaohong bukanlah orang biasa. Kembalilah dan beritahu Presiden Bai. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, saya tidak dapat melakukan apapun untuk merawat dan menyelamatkan orang. Baiklah, aku pasti akan menyampaikan kata-katamu. Sekretaris itu mengangguk berulang kali. Jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi, kata Jian Xinger. Sekretaris itu mengangguk ke arah Jian Xinger dan meninggalkan kantor. Jian Xinger berencana menggunakan Bai Hao untuk menyingkirkan Liu Xiaohong. Liu Xiaohong hanya bisa dianggap anak kecil, jadi bos besar di grup WeChat tidak perlu melangkah maju. Liu Xiaohong tidak cukup berharga. Jian Xinger duduk di kantor sampai sore sebelum kembali ke villa. Saat dia tiba di ruang tamu dan duduk di sofa, alarm yang memekakkan telinga tiba-tiba berbunyi di lantai atas. Jian Xinger segera berlari ke atas. Orang yang masuk ke villa saat ini kemungkinan besar berasal dari organisasi pembunuh itu. Pembunuh yang dikirim oleh organisasi itu tidak berhasil membunuh Sang Guanding, tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Bang, Jian Xinger mengangkat kakinya dan menendang pintu kamar Sang Guanding hingga terbuka. Lampu di ruangan itu tidak menyala, dan gelap gulita, jadi dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Jian Xinger hendak meraba-raba untuk menyalakan lampu ketika dia tiba-tiba merasa pikirannya menjadi kosong, dan seluruh tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. Bajingan, Jian Xinger mengutuk dalam hati. Ruangan itu dipenuhi bubuk nokaut. Jian Xinger menahan napas dan bersiap untuk mundur dari kamar terlebih dahulu, tapi itu sudah terlambat. Bubuk konya sangat kuat, dan Jian Xinger menerobos masuk tanpa persiapan apapun. Jika tidak, trik kecil ini tidak akan mampu menipu Jian Xinger. Penglihatan Jian Xing menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa itu sudah hari berikutnya. Dia melihat dirinya sendiri dan melihat tangan dan kakinya diikat erat. Setelah Jian Xinger melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia masih berada di kamar Sang Guanding. Sang Guanding juga diikat dan berada di sampingnya. Mengapa kamu di sini? Jian Xinger merendahkan suaranya dan bertanya. Saya juga tidak yakin. Setelah saya mandi tadi malam dan kembali ke kamar, tiba-tiba saya merasa pusing dan pingsan, kata Sang Guanding sambil mengerutkan kening. Jian Xinger memandang sekelilingnya dengan dingin dengan sedikit kemarahan di matanya. Kali ini, dia ceroboh dan tertipu. Mencicit, pintu kamar dibuka dari luar dan seorang lelaki tua masuk. Jian Xinger sangat akrab dengan lelaki tua ini. Itu adalah Dr. Qiao. Dia tidak menyangka dia masih hidup. Lisi, apakah kamu sangat terkejut melihatku? Apa menurutmu aku sudah mati? Nada bicara Dr. Ilahi Qiao terdengar dingin. Setelah keluarga Tang melemparkan saya ke sungai, saya pikir saya akan mati. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa saya diselamatkan oleh seorang nelayan yang lewat dan selamat. Jian Xinger sedikit tidak senang. Orang-orang yang bekerja di bawah pimpinan keluarga Tang terlalu ceroboh. Lisi, kamu merusak reputasiku dan membuatku hampir tenggelam di sungai. Aku harus membalas dendam hari ini. Dr. Qiao mencibir dengan galak. Jika kamu masih ingin hidup, ajari aku teknik 13 jarum peoni dan jarum roh bumi secara detail. Ketika saya menguasai dua teknik akupuntur ini, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda dan pria Anda hidup. Dia bukan laki-laki saya, kata Jian Xinger dengan tenang. Ah, benarkah? Sudut mulut Dr. Qiao membentuk senyuman. Kalau begitu, aku akan membunuhnya sekarang. Bagaimanapun, dia tidak berguna sekarang. Dr. Qiao mengambil jarum perak dan berjalan menuju Sang Guanding. Sang Guanding berjuang sekuat tenaga, tapi semuanya sia-sia. Gesper talinya istimewa. Semakin banyak seseorang berjuang, semakin erat talinya. Dr. Qiao mengungkapkan ekspresi mematikan saat dia mendekati Sang Guanding langkah demi langkah. Jian Xinger tidak bisa menyaksikan tanpa daya saat Dr. Qiao membunuh Sang Guanding di depannya. Berhenti.
Jian Xing'er meninggikan suaranya dan berteriak, dia milikku. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun padanya hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ketika Sang Guanding mendengar ini, dia menatap Jian Xing'er dengan heran. Kamu akhirnya milih mengakui hubungan kita. Meskipun kamu melibatkanku, aku akan memaafkanmu kali ini. Sang Guanding tampak senang saat dia berkata, jangan lupa apa yang kamu katakan. Titik 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 titik. Jika bukan karena Dokter Kiao ada di sampingnya, Jian Xing'er benar-benar ingin memutar matanya ke arah Sang Guanding. Alasan dia mengatakan bahwa Sang Guanding adalah miliknya adalah untuk menyelamatkan nyawanya. Kini, dia memanfaatkan situasi tersebut. Dokter Kiao berkata, kalau begitu, ajari aku 13 jarum peoni dan teknik jarum roh bumi sesegera mungkin. Kalau tidak, aku akan membunuh orangmu. Tidak masalah. Jian Xing'er sedikit mengangkat alisnya. Namun, jika kamu ingin belajar akupuntur dariku, kamu harus berlutut di tanah dan bersujud kepadaku 3 kali. Dokter Kiao berkata, lelucon yang luar biasa. Menurutku kamu terlalu besar untuk celanamu. Hidupmu ada di tanganku sekarang, tapi kamu masih ingin menghinaku. Tabib suci Kiao sangat marah hingga pembuluh darah di lehernya menonjol. Anda salah paham. Inilah aturan dunia seni bela diri. Aku sedang tidak ingin menghinamu. Jian Xing'er mengangkat alisnya. Jika Anda ingin saya mengajari Anda harus mengakui saya sebagai mentor Anda. Tidakkah Anda mengetahui prinsip sederhana seperti itu bahkan di usia tua Anda? 11. Hei, Dokter Kiao mencibir. Jangan salah paham. Saya tidak meminta Anda melakukan apapun sekarang. Aku memintamu untuk berhenti memberitahuku hal-hal yang tidak berguna ini. Jika kamu masih belum mengajariku 2 teknik akupuntur ini, aku akan membunuh laki-lakimu terlebih dahulu sebelum mengirimmu ke neraka untuk menemaninya. Apa yang mengesankan dari membunuh orang yang tidak berdaya? Jika kamu punya nyali, datanglah padaku. Jian Xing'er memandang Dokter Kiao sambil berkata, sepertinya saya harus memberi Anda pelajaran hari ini. Kalau tidak, apa menurutmu aku penurut? Setelah Dokter Kiao selesai berbicara, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan sekantong bubuk obat dari suatu tempat. Setelah membukanya, dia mendekati Jian Xing'er selangkah demi selangkah. Saya pribadi mengembangkan obat ini. Saya menamakannya hepatektomi. Setelah meminumnya, perlahan seluruh organ tubuh Anda akan membusuk. Anda harus menanggung siksaan yang menyakitkan setiap detik sampai Anda mati karena kesakitan. Sayangnya, saya belum punya waktu untuk mengembangkan penawarnya. Dia melangkah ke arah Jian Xing'er dan bersiap untuk menuangkannya dengan paksa ke dalam mulutnya. Beraninya kamu. Sang Guanding berkata dengan suara dingin. Jika kamu berani menyentuhnya hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping. Aku tidak bercanda denganmu. Aku akan menepati janjiku. Cek-cek, aku benar-benar tidak menyangka kalian berdua akan menjadi sepasang kekasih yang setia. Dokter Kiao mencibir. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan wanitamu karena tidak menghargai. Jadi aku hanya bisa mengirim kalian berdua ke neraka untuk bersatu kembali. Dengan itu, Dokter Kiao hendak menuangkan semua bubuk obat di dalam tas ke dalam mulut Jian Xing. Tiba-tiba, Jian Xing'er menarik tangannya dan meraih lengan Dokter Kiao. Saat Dokter Kiao melolong kesakitan, Jian Xing'er menuangkan semua bubuk obat ke dalam mulut Dokter Kiao. Tidak ada satu pil pun yang tersisa. Ekspresi Dokter Ilahi Kiao langsung berubah. Dalam beberapa detik, ekspresi Dokter Ilahi Kiao menjadi semakin sedih. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada Jian Xing'er, tapi dia tidak berharap untuk menembak dirinya sendiri. Ini tidak mungkin. Bagaimana cara melepaskan talinya? Dokter Kiao menahan rasa sakit dan meraung ke arah Jian Xing'er. Jian Xing'er secara pribadi diikat oleh Dokter Kiao. Menurutnya, Jian Xing'er tidak bisa melepaskan ikatannya sama sekali. Bagiku, melepaskan ikatan itu mudah. Jian Xing'er sedikit mengangkat alisnya. Dengan sedikit kemampuanmu, kamu benar-benar berani berkomplot melawanku di belakangku. Anda bisa saja pergi ke tempat lain selain CCT untuk terus hidup, tetapi Anda justru menimbulkan masalah. Kalau begitu, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Titik 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 titik.
Wajah Dokter Kiao dipenuhi rasa tidak percaya. Sekarang, tabib suci Kiao telah kehilangan kesempatan terakhirnya dan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Jian Xing'er membiarkannya melarikan diri dan tidak mau mengejarnya. Dia sudah menelan sekantong bubuk hati yang telah dipotong-potong. Jadi tak lama kemudian, dia akan mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Dia membiarkannya pergi karena dia tidak ingin jenazahnya mengotori karpet villa. Itu tidak ada hubungannya dengan dia jika dia meninggal di tempat lain. Berhenti berdiri di sana. Cepat bantu aku melepaskan ikatannya. Sang Guanding berkata pada Jian Xing'er. Jian Xing'er berjalan tanpa daya dan membantu melepaskan ikatannya. Saat Jian Xing'er hendak meninggalkan kamarnya, ekspresi Sang Guanding tiba-tiba berubah dan dia tampak sangat kesakitan. Jian Xing'er mengerutkan kening. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Sang Guanding pingsan. Jian Xing'er buru-buru membantunya ke tempat tidur. Saat Jian Xing'er hendak memeriksa tubuh Sang Guanding bergumam, "Aku tidak bisa bernapas, tolong aku." Dalam situasi ini, dia hanya bisa melakukan pernapasan buatan. Jian Xing'er baru saja menundukkan kepalanya ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan meletakkan jarinya di arteri karotis Sang Guanding, tapi dia memutar matanya di detik berikutnya. Tubuh Sang Guanding sangat normal, jadi dia jelas-jelas berpura-pura sakit. Pria ini terlalu pandai berakting. Dia hampir tertipu olehnya. Untungnya, dia merasakan ada yang tidak beres dan memeriksa denyut nadinya. Apakah ada gunanya berakting? Jian Xing'er bertanya dengan dingin. Sang Guanding tetap diam dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aku tidak punya waktu untuk melihatmu bertingkah di sini. Masih banyak hal yang menunggu saya untuk menyelesaikannya di Tianmei Corporation. Tetaplah di kamarmu dan jangan tinggalkan villa. Setelah Jian Xing'er selesai menginstruksikannya, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Ketika langkah kaki Jian Xing tidak lagi terdengar, Sang Guanding duduk dari tempat tidur dan mulai mengeluh mengapa wanita ini begitu keras kepala. Aktingku sia-sia. Sang Guanding memasang ekspresi enggan di wajahnya. Kemampuan aktingmu sangat buruk. Sado berkata sambil berjalan keluar dari sudut. Beraninya kamu mengejekku. Sang Guanding sangat marah. Ngomong-ngomong, apakah ada kemajuan dalam masalah yang aku minta kamu selidiki? Sang Guanding bertanya pada bayangan. Tidak ada perkembangan. Sado merendahkan suaranya dan berkata, organisasi pembunuh itu tersembunyi terlalu dalam. Jika kami ingin menemukannya, kami harus menemukan orang yang bersembunyi di rumah sakit. Lanjutkan selidiki. Jika tidak ada kemajuan, kamu tidak perlu datang dan menemuiku lagi. Sang Guanding mengerutkan keningnya dengan tidak senang. Bayangan tidak mengatakan apapun lagi. Dia melompat dari jendela ke pohon di halaman dan menghilang dari pandangan Sang Guanding dalam hitungan detik. Jian Xing'er langsung menuju ke Tianmei Corporation. Saat itu hampir jam 11 malam. Dia baru saja diganggu oleh lelaki tua itu dan telah membuang banyak waktu, jadi dia harus bergegas ke perusahaan Tianmei. Pada saat yang sama, di lobi lantai pertama perusahaan Tianmei, Liu Xiaohong, kepala keluarga Liu, Liu Xiner, dan yang lainnya sedang duduk di sofa dengan arogan. Di belakang mereka, ada puluhan orang dari kamar dagang Provinsi Demon. Ruang kosong di depan pintu masuk perusahaan sudah dipenuhi wartawan yang menunggu wawancara. Liu Xiaohong hanya datang untuk melakukan satu hal hari ini, dan itu adalah menghancurkan Jian Xing'er. Sun Yue, Li Kun, dan beberapa petinggi perusahaan Tianmei semuanya berdiri di samping dengan ekspresi gelap. Jian Xing'er belum muncul, yang membuat mereka merasa tidak yakin. Yang tidak mereka duga adalah Hou Junlai juga ada di sini. Namun, kali ini dia datang untuk perusahaan Tianmei. Apakah ketua menemui masalah dalam perjalanan? Kenapa dia belum datang? Cepat telepon dan tanyakan, kata Sun Yue pada Li Kun dengan ekspresi khawatir. Li Kun juga sangat khawatir. Tadi aku menelepon beberapa kali, tapi dia tidak mengangkatnya sama sekali. Kalau ketuanya tidak muncul, akan merepotkan. Beberapa dari kita tidak akan bisa melindungi perusahaan Tianmei. Sun Yue mengerutkan kening dan nadanya agak berat. Tidak apa-apa, aku akan mengulur waktu. Kata-kata Hou Junlai memberikan dorongan semangat kepada orang-orang dari perusahaan Tianmei ini. Sun Yue mengangguk.
Dia sedang menunggu Hou Junlai mengatakan ini. Hou Junlai berjalan ke arah Liu Xiner dan bertanya, Liu Xiner, Jian Xing'er tidak memiliki dendam terhadapmu. Kenapa kamu begitu kejam padanya? Liu Xiner mencibir dan membalas, tidak ada dendam. Liu Xiner mencibir, jika Jian Xing'er ingin menghancurkanku, tentu saja aku harus membuat dia mengerti bahwa aku, Liu Xiner, bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia dan perusahaannya harus dihancurkan hari ini. Titik 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 titik. Hou Junlai berkata dengan kesal, Liu Xiner, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jangan berpikir bahwa semua orang bodoh. Jelas sekali bahwa Anda diberi pelajaran oleh Jian Xing'er karena Anda memprovokasi dia. Jika kamu tidak menimbulkan masalah, Jian Xing'er tidak akan mengganggumu. Junlai, sudah sampai pada titik ini, tapi kamu masih ingin berbicara mewakilinya. Liu Xiner berkata dengan sombong, selama kamu berjanji untuk menikah denganku, aku akan mengampuni keluargamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Dalam mimpimu, Hou Junlai berkata dengan dingin. Kamu tidak mau menerima kebaikanku, kan? Kalau begitu jangan salahkan aku. Jian Xing'er bisa melupakan mendapatkan pria yang saya, Liu Xiner, tidak bisa dapatkan. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Setelah Liu Xiner selesai berbicara, dia berkata kepada dua pengawal di belakangnya, bahwa dia pergi. Ya, kedua petugas keamanan itu menjawab dan mendekati Hou Junlai selangkah demi selangkah. Hou Junlai berdiri di tempat dengan cemberut. Li Kun, yang selama ini terdiam, tiba-tiba membuka mulutnya dan menghentikan kedua pengawalnya. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Saat dia melihat Li Kun, Liu Xiner sedikit takut. Liu Xiner dulunya adalah kekasih Li Kun, jadi dia tidak berani bertindak gegabah di hadapannya. Namun, Liu Xiaohong tidak takut padanya. Hei, bukankah ini tuan muda tertua dari keluarga Li? Liu Xiner memandang Li Kun dengan jijik. Sepertinya rumor di luar benar adanya. Kamu benar-benar telah menjadi seekor anjing di bawah komando Jian Xing'er, tetapi aku tidak menyangka kamu akan menjadi anjing yang cukup setia. Liu Xiaohong, sebaiknya jaga mulutmu. Li Kun memelototi Liu Xiaohong. Saya bisa mengatakan apapun yang saya inginkan. Bahkan jika kamu tidak yakin, tahanlah. Liu Xiaohong mendengus. Li Kun, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu hari ini. Setelah aku menghancurkan Jian Xing'er dan perusahaan buruknya, giliran keluargamu berikutnya. Jangan cemas. Liu Xiaohong, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan hanya karena keluarga ibu mertuamu memiliki sedikit kekuatan? Jika Anda belum menikah dengan putra wakil presiden Kamar Dagang Provinsi Iblis, Anda pikir Anda siapa? Aku bisa menghancurkanmu dengan jentikan jariku. Setelah Li Kun selesai berbicara, dia menambahkan, kamu cukup arogan meski mengikuti jejak orang lain. Bukannya marah, Liu Xiaohong malah tertawa. Karena saya bisa menikah dengan putra wakil presiden Kamar Dagang di Provinsi Iblis, ini membuktikan bahwa saya menawan. Apakah Anda memiliki kemampuan? Kamu bahkan tidak tahu cara menggonggong. Liu Xiaohong berkata sambil memandang Li Kun dengan jijik. Li Kun menarik napas dalam-dalam. Dia sudah dipenuhi amarah. Bodoh, aku akan membunuhmu hari ini. Li Kun melepas mantelnya dan berjalan menuju Liu Xiaohong dengan tangan terkepal. Pengawal di belakang Liu Xiaohong buru-buru bergegas dan berdiri di depan Liu Xiaohong. Para pengawal ini telah dilatih secara khusus, tetapi mereka masih kalah jauh dengan Li Kun saat ini. 3 menit kemudian, para pengawal itu dipukuli hingga kepalanya berdarah oleh Li Kun. Mereka jatuh ke tanah dan melolong. Li Kun mengepalkan tangannya erat-erat dan mendekati Liu Xiaohong selangkah demi selangkah. Saat tinjunya hendak mengenai wajah Liu Xiaohong, dia menghentikannya. Dia tidak bisa gegabah. Dia tidak bisa merusak rencana Jian Xing'er hanya karena Liu Xiaohong. Tuan muda tertua dari keluarga Li sebenarnya adalah seorang pengecut. Liu Xiaohong memprovokasi. Tuan muda Li, Anda harus kembali dan belajar lebih banyak. Zaman apa sekarang? Kenapa kamu masih bertingkah seperti orang kasar yang hanya tahu cara membalas kekerasan? Saya akan memberi Anda sedikit nasihat karena kebaikan. Jika Anda ingin mencapai puncak, Anda harus memiliki kekuatan dan pengaruh.
Keluarga Li mungkin dianggap sebagai keluarga terkenal di Provinsi Iblis, tapi di mataku, kalian hanyalah semut. Apakah kamu mengerti? Li Kun, yang akhirnya menahan amarahnya, kembali gelisah. Dia berharap bisa membunuh Liu Xiaohong sekarang. Sepertinya saat aku tidak ada, beberapa anjing tak berguna yang hanya tahu cara menggonggong datang ke perusahaan kita. Suara dingin terdengar dari luar. Li Kun melihat ke arah suara itu dan melihat Jian Xinger akhirnya muncul. Setelah Jian Xinger berjalan, dia menunjukkan senyuman tenang dan duduk di sofa. Jian Xinger, kamu sudah diambang kematian, tapi kamu masih menolak untuk bertobat. Sepertinya kamu benar-benar tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Liu Xiaohong menatap tajam ke arah Jian Xinger saat dia berkata, baris ini seharusnya menjadi milikku. Jian Xinger sedikit mengangkat alisnya. Liu Xiaohong, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat berperilaku kejam di wilayahku hanya karena kamu adalah menantu perempuan dari Wakil Presiden Kamar Dagang Provinsi Iblis? Di mataku, kamu bahkan bukan manusia. Kamu hanyalah macan kertas. Kata-kata ini membuat Liu Xiaohong sangat marah sehingga tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Semua orang tercengang saat itu juga. Tidak ada yang menyangka bahwa Jian Xinger tidak hanya tidak takut sama sekali pada Liu Xiaohong, tetapi dia juga berbicara kepadanya dengan sangat merendahkan. Jika seseorang menghadapi seseorang yang lebih kuat darinya, mereka tidak akan pernah berani mengatakan ini. Hou Junlai memandang Jian Xinger dengan tatapan campur aduk. Dia merasa bahwa Jian Xinger saat ini adalah orang yang berbeda dari Jian Xinger sebelumnya. Tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Kalian semua pergi dan tutup perusahaan buruknya. Liu Xiaohong memerintahkan sekelompok orang dari kamar dagang di belakangnya. Ya, orang-orang dari kamar dagang menjawab dan berjalan ke atas. Bawa pergi Jian Xinger dan semua karyawan perusahaan Tianmei dan bawa mereka ke penjara kamar dagang. Saya ingin menginterogasi mereka secara pribadi. Liu Xiaohong memerintahkan pengawal di belakangnya. Ya. Pengawal itu menjawab dan berjalan menuju Jian Xinger, Li Kun, dan Sun Yue. Li Kun mengertakkan gigi dan bersiap menyerang kapan saja. Namun, Jian Xinger masih terlihat sangat tenang. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon untuk menginstruksikan petugas keamanan di pintu agar mengizinkan semua reporter masuk. Sesaat kemudian, lebih dari 100 reporter bergegas ke aula. Tunggu. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Semua orang melihat sekeliling dan menyadari bahwa itu adalah pria parubaya dengan tatapan dingin. Pria parubaya ini tak lain adalah sekretaris Bai Hao. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya sekretaris Presiden Bai dari Kamar Dagang Provinsi Iblis. Pria parubaya itu menilai semua orang dengan tenang dan berkata, begitu dia mengatakan ini, semua orang mengarahkan kamera ke wajah sekretaris.